Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program di channel YouTube kami, JKI The Way. Pada kesempatan ini kita akan masih terus mengeksposisi mutiara di dalam doa Bapa kami. Kita akan masuk pada seri ke-10 pada hari ini, yakni kita akan coba belajar mengeksposisi kalimat yang terdapat dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Sebelum kita mengeksposisinya, mari kita buka dulu terlebih Matius pasal 6, di mana kata-kata dalam doa Bapa kami itu terdapat di Alkitab kita. Matius pasal 6, kita akan baca ayat 9 dan ayat yang ke-10-nya. Silakan. Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam beberapa seri sebelumnya, kalimat yang tercatat di dalam Alkitab kita yang ada di ayat 9 sudah kita eksposisi sebelumnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya yang terdapat di ayat atau kata-kata yang ada di ayat 10. Ya, kalimat pertama, datanglah kerajaanmu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya dengan pengajaran kalau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sebenarnya kebenaran apa sih yang mau disampaikan Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya kalau berdoa, ada kalimat datanglah kerajaanmu itu. Nah, ini akan kita coba ekspos dalam beberapa menit ke depan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan telinga kita juga untuk kita sama-sama belajar, saling mempertajam diri. Saya sudah katakan bahwa doa Bapa kami bukan doa biasa. Doa Bapa kami bahkan mungkin bagi saya adalah pengajaran atau inti kerigma dari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun ketika dia berinkarnasi menjadi manusia dan melayani Bapanya itu. Ya, dalam sekali makna setiap kata yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami ini. Kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Kalimat datanglah kerajaanmu ini saudara, itu dalam struktur bahasanya menggunakan bentuk aorist aktif imperatif. Maksudnya ketika Tuhan berkata, berdoalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu kita sedang meminta, ya, kita sedang berharap, saudara, ya, agar kerajaan Allah itu datang kepada kita. Bentuknya saya bilang tadi aorist aktif imperatif, bentuk kata perintah masa lampau, ya, kata perintah dalam bentuk masa lampau. Jadi maksudnya ketika Tuhan mengajarkan ini pertama kali kepada murid-muridnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti Tuhan ingin murid-muridnya, kita semua terutama saat ini, itu benar-benar berharap, tanda kutip bahkan memerintahkan, mengharapkan sungguh agar kerajaan Allah itu datang. Ya. Jadi ketika pertama kali Yesus ucapkan, long time ago, 2000 tahun yang lalu, sampai nanti akhir zaman, ketika masih ada orang yang berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, permohonan agar kerajaan surga itu datang masih berlaku, masih berlangsung saudara. Perintah agar kerajaan surga itu datang, itu sudah mulai terjadi, mulai diharapkan, mulai dimimpikan, sejak kalimat itu diucapkan Yesus sampai nanti akhir zaman.
Jadi sebenarnya, sederhananya, orang yang berdoa mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, berarti orang ini, saudara dan saya, orang percaya, sedang memerintahkan, sedang memohonkan agar kerajaan Allah itu datang kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan nyata, secara real. Nangkep ya saudara ya? Ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita sedang memerintahkan, kita sedang memohon agar kerajaan Allah itu benar-benar nyata datang kepada diri kita. Kalau Bapak Ibu misalnya punya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, kata atau kalimat datanglah kerajaanmu ini diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dengan kalimat engkaulah raja kami. Jadi ini menarik nih, ketika Tuhan mengajarkan berdoalah Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, engkaulah raja kami, artinya apa? Artinya orang yang berdoa ini benar-benar ketika mengucapkannya, ia sedang mau menaklukkan dirinya kepada Allah, menaklukkan dirinya kepada kerajaan Allah, menaklukkan dirinya kepada kuasa kerajaan Allah yang dia minta turun atas dirinya. Sebab tadi kan, lebih kencang, lebih tajam dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Engkaulah raja kami. Jadi orang yang berdoa-doa Bapa kami itu sedang mengucapkan pengakuan iman yang luar biasa kepada Bapa yang di surga. Engkaulah raja kami. Datanglah kerajaanmu. Nah di balik doa ini ada sesuatu yang dalam sedang Tuhan Yesus transfer, bagikan kepada kita. Itu makanya saya selalu berkata orang yang benar-benar berdoa Bapa kami dengan makna dan pemahaman yang benar itu, secara sadar tidak sadar dia sedang menarik kuasa Tuhan agar terjadi, bermanifestasi di dalam dirinya. Itu makanya saya gak akan heran kalau orang berdoa Bapa kami dengan benar ya, bukan sekedar menghafalkannya, lancar mengucapkannya, tapi mengerti maknanya yang dalam. Itu benar-benar akan menjadi orang yang powerful. Orang yang benar-benar hidup dalam naungan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Apa makna dalam kalimat datanglah kerajaanmu atau engkaulah raja kami dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini? Bagi saya seorang yang sedang berdoa datanglah kerajaanmu, bukan saja berharap kerajaan surga, kerajaan Tuhan itu datang dalam dirinya, bermanifestasi dalam dirinya. Tapi orang yang berdoa datanglah kerajaanmu ini mestinya berada dalam kesadaran bahwa dirinya harus mempersiapkan diri. Menyongsong kerajaan surga yang dia harapkan itu. Jadi orang yang berdoa datanglah kerajaanmu. Kalau kau mengerti maknanya, sebenarnya kau bukan cuma mengharap agar kerajaan surga itu datang atas hidup kita, ke dalam diri kita. Tapi saudara juga sedang dalam alam bawah sadarmu menaruhkan pemahaman bahwa kita harus siap sebagai warga kerajaan surga. Contohnya nih saudara ya. Saudara selalu ngirim surat sama Presiden Jokowi. Pak Presiden, datang dong ke rumah kami, ke gubuk kami. Setiap minggu kau kirim surat itu. Selama berbulan-bulan kau menulis surat itu. Coba. Kalau kau minta presiden lewat suratmu agar datang ke rumahmu, apa yang kau kerjakan sehari-hari sambil menanti presiden itu datang? Tentu kau akan menjaga rumahmu agar terawat rapi, bersih. Sehingga andai kata presiden datang, presiden nyaman dengan keadaan rumahmu. Bukankah begitu? Sama. Ya, yang saya gambarkan ini sama mestinya dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang Kristen yang berdoa, datanglah kerajaanmu. Orang yang berdoa seperti ini bukan saja berharap agar kerajaan surga datang dalam hidupnya, mestinya lebih daripada segala-galanya. Dia sedang mempersiapkan diri agar dirinya itu layak menjadi warga kerajaan surga. Sehingga ketika kerajaan surga itu datang, dirinya tidak canggung lagi, tidak kikuk lagi, tidak aneh lagi, tidak seperti orang yang yang tidak punya percaya diri ketika ada dalam kerajaan surga itu. Makanya orang yang berdoa datanglah kerajaanmu, orang ini mestinya sudah mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Supaya ketika kerajaan Allah itu datang,
dia siap menyongsongnya. Dia siap menghadapinya. Jadi makna ini harus dipahami oleh saudara. Pertanyaannya, berapa banyak saudara yang berdoa Bapa kami? Berapa banyak saudara yang setiap hari berdoa, datanglah kerajaanmu ini, mempersiapkan diri benar-benar sebagai warga kerajaan surga itu. Banyak yang berdoa hanya berdoa menghafal saja. Itu kenapa orang yang hafal doa Bapa kami, bahkan berdoa Bapa kami setiap hari, setiap saat dalam hidupnya, nggak mengalami berkat apa-apa. Kenapa? Karena nggak ngerti maknanya. Ini luar biasa. Kenapa Tuhan ngajar agar murid-muridnya kalau berdoa, berdoalah, datanglah kerajaanmu. Itu Tuhan sebenarnya sedang menaruhkan ya, sugesti ya, atau pemahaman kepada para murid, sehingga murid-murid yang berdoa datanglah kerajaanmu ini memahami bahwa dirinya harus mempersiapkan diri. Penting gak mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan surga? Penting saudara, sangat penting. Kenapa? Karena ketika kerajaan surga datang itu saudara, sesuatu yang gak pernah kau alami, yang gak pernah kau lihat, yang gak pernah kau saksikan, yang gak pernah timbul dalam hatimu itu terjadi. Kerajaan Allah itu begitu luar biasanya. Manifestasinya begitu dahsyatnya ketika itu benar-benar nyata dalam hidup saudara dan saya. Coba kita lihat. Apa kata Alkitab saudara? Ketika kerajaan Allah itu datang. Ketika Allah sungguh-sungguh menjadi raja dalam hidupmu dan dalam hidupku. Apa yang terjadi atas dirimu dan bumi ini? Kalau Allah dan kerajaannya sudah benar-benar nyata datang dalam hidup kita. Yesaya pasal 9. Tolong dibaca ayat 1 sampai ke 6-nya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ke 6. Silakan. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Apa yang dikatakan Yesaya pasal 9 tadi saudara? Ketika kerajaan Allah nyata datang, kau rasakan, kau nikmati, kau alami saudara, maka yang namanya damai sejahtera tidak akan berkesudahan, Alkitab katakan. Keadilan, kebenaran akan nyata sekarang sampai selama-lamanya. Bayangin saudara, kalau saudara mengalami damai sejahtera, saudara mengalami yang disebut dengan keadilan dan kebenaran, bukankah kehidupan saudara akan menjadi kehidupan yang luar biasa? Kehidupan yang benar-benar penuh limpah dengan ucapan syukur. Coba kita baca lagi beberapa pasal sebelumnya yang menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu jika nyata sungguh terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Pasal 11 Yesaya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, silakan dibaca. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan,
seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tudung. Dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ini yang terjadi ketika kerajaan Allah itu benar-benar datang dalam hidup kita. Terjadi atas dunia ini. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Itu sesuatu yang gak masuk akal. Ya, biasanya domba hilang satu demi satu karena dimakan atau dimangsa serigala. Tapi nanti ketika kerajaan Allah datang, serigala akan tinggal ya bersama dengan domba. Macan tutul, Alkitab katakan di ayat 6 akan berbaring di samping kambing. Sesuatu yang gak terjadi sekarang ini, saudara. Anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama. Mana ada ceritanya anak singa makan rumput. Lembu beruang akan sama-sama makan rumput. Anaknya akan sama-sama berbaring. Bayangin, lembu sama beruang akan anaknya berbaring, bermain bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu, anak saudara, ya dikatakan Alkitab akan bermain-main dekat liang ular tedung. Sesuatu yang sekarang ini pasti dihindari para orang tua kalau ada ular tedung bersarang dekat rumahnya. Anak-anaknya harus disuruh jauh-jauh, kenapa? Ular tedung ularnya berbisa. Nah saudara, jadi sama-sama kita harus punya pemahaman ini. Bahwa kerajaan Allah itu ketika datang saudara, kerajaan Allah itu akan mendatangkan damai, sejahtera, keadilan, kebenaran, sukacita luar biasa atas siapa saja yang merasakannya, siapa saja yang menikmatinya. Itu makanya Tuhan berkata, berdoalah, datanglah kerajaanmu. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi saudara. Atau tidak akan terjadi kalau saudara tidak berharap itu terjadi. Kita harus sama-sama meminta. Berdoa bersama-sama, itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ayo berdoa, supaya kerajaan Allah benar-benar terjadi, benar-benar datang ke dunia ini. Agar dunia dipulihkan. Ya, seperti zaman ketika dunia belum jatuh dalam belenggu dosa dan kutuk dosa. Apa yang terjadi di zaman Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa itu akan dipulihkan terjadi nanti di akhir zaman. Dan murid-murid Tuhan Yesus, kau dan aku diajar Tuhan Yesus untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Ketika kita mengharapkan hal-hal yang indah itu, ketika kita mengharapkan damai sejahtera, kebenaran, keadilan, sukacita terjadi atas dunia ini, karena kerajaan Allah itu datang atas dunia ini, pertanyaannya, apakah kau nanti sudah siap menghadapinya? Nah ini saudara, berharap sama mempersiapkan diri adalah dua hal yang berbeda. Banyak cerita di Alkitab saudara, ingat 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Semuanya berharap agar pengantin itu datang menjemput perempuan mereka. Menjemput mempelai perempuan mereka. Mereka semua berharap, berdoa bahkan, ayo datang dong, kapan datangnya nih, kami sedang menunggu. Tapi perhatikan mereka yang berharap agar mempelai pria datang menjemput si mempelai perempuan. Semuanya tidak benar-benar mempersiapkan diri. Hanya sebagian saja yang mempersiapkan diri. Saya yakin semua orang Kristen pernah berdoa Bapa kami. Saya yakin semua orang Kristen berdoa doa Bapa kami. Mereka setiap hari berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Semuanya berharap agar kerajaan Allah itu datang. Kenapa? Alkitab katakan kerajaan Allah kalau benar-benar datang, damai sejahtera, sukacita, keadilan, kebenaran terjadi. Itu kan mimpi semua umat manusia. Tapi orang yang berharap, orang Kristen yang berdoa berharap agar kerajaan Allah datang, pertanyaannya, sudahkah mempersiapkan diri? Kalau kau hanya berharap saja, kau akan sama seperti 5 gadis bodoh itu. Mereka berharap, menantikan, menunggu-nunggu mempelai pria menjemput mempelai perempuan mereka.
Tapi karena tidak persiapkan diri dengan benar, ketika saatnya terjadi, mereka hanya sebagai penonton saja. Padahal mereka sudah berharap sungguh, saudara, agar mempelai pria itu datang. Hanya gara-gara kejadian kecil, hal yang bodoh. Makanya disebut gadis yang bodoh. Tidak siapkan minyak, tidak siapkan persiapan minyak untuk lampu mereka. Mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta yang mereka nanti-nantikan selama ini. Takutnya saya, semua orang Kristen berharap, berdoa, beriman, memimpikan agar masuk dalam kerajaan Allah. Agar bisa merasakan kerajaan Allah. Karena pendetanya berkata itu tempat yang luar biasa, keadaan yang luar biasa. Tapi hanya sekedar harapan kosong saja. Tidak bisa masuk ke dalam benar-benar kerajaan Allah. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Jadi ketika Tuhan mengajar doa ini, Dia bukan cuma mengajar murid-muridnya agar memerintahkan kerajaan Allah itu datang segera. Tapi juga Tuhan di balik itu sedang mengajarkan murid-muridnya agar mereka be ready, bersiap, siapkan diri untuk menghadapi kerajaan Allah itu. Ada satu peristiwa perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Soal bagaimana kita menantikan kerajaan Allah itu. Sedikit tadi saya sudah gambarkan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Tapi apa yang saya mau sharingkan hari ini, kepada kesempatan ini, lebih dalam lagi penggambarannya, lebih indah lagi penggambarannya. Bagaimana saudara harus benar-benar menyongsong kerajaan Allah itu. Mari sama-sama kita buka pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22, saudara. Agak panjang ayatnya. Kita akan baca pelan-pelan saja ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, ya. Ayat yang pertama sampai yang ke-14 saja, ya. Matius 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Silakan. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Saudara perhatikan tadi kata-kata, kalimat-kalimat yang terdapat dalam Matius pasal 22 ini. Coba perhatikan lagi ayat yang pertama, saudara. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam perumpamaan. Kenapa Tuhan mengajarkan topik ini dalam perumpamaan? Karena Tuhan sedang membicarakan kerajaan surga. Di ayat 22-nya, ayat yang keduanya perhatikan. Hal kerajaan surga seumpama. Yesus sedang membicarakan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu di mana? Di tempat Bapa. Di mana Bapa berada. Nggak ada yang pernah ke sana sebelumnya, hanya Dia yang pernah ke sana.
Yesus sendiri satu-satunya dalam konteks cerita ini yang pernah atau berasal dari kerajaan Bapaknya. Dia mau ceritakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Bapaknya itu kepada murid-muridnya, manusia. Nah, supaya murid-murid yang manusia ini mengerti, dia menggunakan bahasa perumpamaan. Ya. Bahasa perumpamaan itu tipologi gitu saudara. Ya. Supaya murid-muridnya mengerti dengan bahasa manusia. Maka digambarkanlah hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Penggambaran kerajaan surga lewat bahasa perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Bapak Ibu tadi berdoa gimana? Datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa? Kerajaan surga. Kau sedang berharap kerajaan surga turun atasmu. Kenapa? Karena Alkitab kita mengatakan kan, kalau kerajaan surga sudah turun atasmu, maka damai sejahtera, sukacita, kebenaran, keadilan akan kau rasakan. Tentu kau dan aku rindu berada dalam posisi seperti itu. Merasakan damai sejahtera, shalomnya Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kau mau benar-benar berharap kerajaan surga datang, maka kita harus persiapkan diri kita. Caranya gimana? Belajar dari apa kata Tuhan Yesus tentang kerajaan surga itu. Dikisahkan belajar dari seorang raja yang ingin menikahkan anaknya. Perhatikan lagi, tolong dibaca. Ayat ketiga di pasal 22 Matius ini. Silakan. Ayat ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, diumpamakan ada raja yang ingin menikahkan anaknya. Berarti siapa? Pangeran, saudara ya. Karena bapaknya raja kan. Ketika anaknya, sang pangeran ini mau menikah, sang raja, Alkitab katakan, menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tentu kalau namanya pangeran mau menikah, undangannya tuh undangan pilihan. Hanya orang-orang yang dipilih, hanya orang-orang yang diundang saja yang boleh datang ke pesta pernikahan seorang pangeran atau anak raja. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Bahwa undangan pesta yang pertama diberikan hanya kepada orang-orang yang telah diundang. Orang-orang pilihan. Orang-orang yang benar-benar ditunjuk untuk diundang oleh raja maupun sang anaknya, sang pangeran. Tapi Alkitab katakan di ayat 3 tadi apa? Tapi orang-orang itu, orang-orang yang diundang spesial oleh raja dan anaknya itu, tidak mau datang. Haleluya. Kerajaan surga seumpama raja yang mau bikin pesta buat kawin anaknya. Dia ngundang banyak orang, tapi orang yang diundang itu tidak mau datang ke pesta itu. Secara sadar mereka menolak undangan raja. Dalam bahasa saya, secara sadar mereka benar-benar memberontak terhadap raja. Bapak Ibu harus paham dulu, raja di sini adalah pemimpin otoritas tertinggi. Perkataan raja adalah sabda, adalah perintah yang tidak boleh tidak dikerjakan dalam dunia purba seperti itu. Sang raja itu begitu kuasanya. Jangankan mengundang, kalau sang raja misalnya meminta anak gadismu agar anak gadismu dipersembahkan padanya untuk dijadikan gundik, maka kau tidak punya alasan untuk menolaknya. Kenapa? Kau adalah milik raja, anakmu adalah milik raja. Raja minta apa saja harus kau berikan. Terlebih, kalau ini dia tidak minta apa-apa darimu, dia hanya minta agar kau datang ke pesta anaknya, menghormati dirinya yang mengundang dirimu. Tadinya dia bisa kasih perintah begitu saja datang, tapi dia kasih undangan. Secara sadar orang-orang yang diundang itu memberontak, tidak mau datang. Entah alasannya apa saya tidak tahu. Alkitab tidak mengatakan. Tapi orang-orang yang diundang ini tidak ada yang mau datang. Apa yang terjadi berikutnya? Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat ke-6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya dan ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ketika orang-orang yang diundang raja ini diminta kembali oleh hamba-hambanya untuk datang, ayo dong, raja sudah kirim undangan, ayo datang ke pesta raja.
Alkitab katakan di ayat 5, mereka makan mengindahkannya. Mengindahkan siapa? Mengindahkan orang-orang yang diutus raja itu. Ada yang dengan secara sadar pergi ke ladang, ada yang secara sadar tinggalkan utusan raja itu untuk pergi mengurus usahanya. Bahkan saudara, utusan raja itu ada yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh orang-orang yang diundang raja itu. Jadi ini pemberontakan saudara. Ini gambaran tentang siapa sih? Ingat ya Bapak Ibu ya, ini hal kerajaan surga. Raja dalam perumpamaan ini bicara mengenai Allah, Bapa di surga. Dia sedang ingin mengadakan perjamuan kawin buat siapa? Buat anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus. Makanya dalam iman Kristen ada pesta pernikahan anak domba. Untuk mempersiapkan hal itu, Raja sudah mengirim undangan kepada orang-orang pilihannya. Kepada umat pilihannya. Nggak semua rakyatnya diundang, tapi hanya orang-orang pilihan. Dalam iman Kristen, dalam Alkitab dikatakan bahwa umat pilihan itu siapa? Bangsa pilihan itu siapa? Israel. Tapi Israel secara sadar menolak datang menghadiri pesta pernikahan anak raja ini. Bahkan hamba-hamba raja yang diutus oleh raja, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa untuk mengingatkan, ayo datang dong, ayo ini yang benar. Mereka bahkan tangkap itu hamba-hamba Tuhan itu, nabi-nabi Tuhan itu. Dan tidak sedikit yang mereka bunuh sendiri. Itu yang terjadi. Jadi hal kerajaan surga adalah bicara mengenai kasih karunia sudah diberikan. Orang-orang sudah dipilih. Tapi orang-orang pilihan itu menolak untuk datang ke dalam pesta yang dibuat oleh raja bagi anak yang mau menikah ini. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat 7-nya kembali kita baca. Ayat yang ketujuh, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ketika tahu bahwa hamba-hambanya bukan saja ditolak, tapi beberapa hamba-hambanya ada yang dibunuh oleh orang-orang yang mau diundangnya datang ke pesta pernikahan anaknya itu, raja menjadi marah. Ya, murkanya tumpah. Lalu raja menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, membakar kota mereka. Semua yang diundang dan menolak hadir ke pesta pernikahan anak raja ini, Alkitab katakan dibinasakan oleh raja. Semuanya, bahkan kota-kotanya pun dibakar. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 8-10. Kembali dibaca, silakan. Ayat 8-10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan itu, perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah saudara, menyadari bahwa orang-orang yang tadinya dipilih untuk diundang hadir tidak mau hadir, menyadari bahwa mereka bukan saja menolaknya tapi membunuh beberapa hamba-hamba utusannya, maka raja tadi murka. Dibunuh semuanya itu. Tidak ada yang tidak dibunuh, semuanya dibinasakan, kota-kotanya dibakar. Tapi kan pesta sudah dalam persiapan. Coba dibaca ulang ayat yang keempat. Apa yang disiapkan raja untuk mempersiapkan pesta bagi anaknya itu? Ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Problemnya saudara, gak selesai dari membunuh orang-orang yang menolak undangan raja itu. Problemnya, pestanya sudah nyaris siap, semuanya, everything ready. Ada lembu, ada binatang ternak yang sudah diolah, pesta sudah siap saudara, tapi gak ada tamu. Kenapa? Yang diundang menjadi tamu semuanya sudah mati. Tapi show must go on. Benar ya? Pesta harus terus berjalan. Karena gak mungkin pesta diundur atau pesta dibatalkan. Ini raja membatalkan sebuah pesta, tentu malu. Pesta harus terjadi.
Makanan sudah tersedia, semua perlengkapan pesta sudah siap. Cuma satu yang kurang, tamu. Dan karena tamu semua sudah dibinasakan, kota-kota mereka sudah dibakar. Maka Tuhan dalam hal ini, sang raja dalam konteks perumpamaan ini, mengalihkan. Yang diundangnya dialihkan, bukan lagi orang-orang pilihan. Tapi siapa saja. Bahasa Alkitabnya keren, perumpamaan Tuhan Yesus ini keren. Raja memerintahkan kepada hamba-hambanya, pergilah ke persimpangan jalan. Persimpangan jalan, saudara. Raja tidak perintahkan hambanya, pergilah carilah rumah-rumah orang yang masih kelihatan besar. Carilah orang-orang kaya yang tersisa. Carilah bangsawan-bangsawan yang masih hidup. Carilah orang-orang kaya yang kemarin belum diundang dan tidak dibunuh. Tidak. Raja perintahkan kepada hamba-hambanya, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Itu bicara mengenai kota, sudut-sudut kota yang hiruk pikuk oleh lalu lalang orang banyak. Orang-orang marginal, orang-orang kelas menengah, orang-orang kelas bawah yang ada di persimpangan jalan. Dalam konteks zaman dulu, di persimpangan jalan pasti banyak orang yang meminta-minta. Banyak orang yang berdagang, berjual hal-hal yang kebutuhan sehari-hari. Orang-orang seperti itulah saudara yang menjadi target dari raja. Agar orang-orang itu bisa memenuhi pesta yang sudah tersedia itu. Pergilah hamba-hamba, mereka mengumpulkan semua orang-orang dijumpai di jalan-jalan. Perhatikan baik-baik ayat 10-nya. Orang jahat, halo, orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Karena yang dicari adalah orang-orang yang di persimpangan jalan, maka tidak bisa dihindari. Yang memenuhi pesta itu adalah segala macam bentuk dan jenis orang. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang sehat, ada yang cacat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Karena ini diumumkan di persimpangan jalan. Berarti semua orang yang ada di persimpangan jalan itu, kalau mau, dia bisa datang. Dia bisa datang ke pestanya sang raja ini. Tapi kekacauan timbul. Karena dalam pesta itu beraneka ragam orang, saudara. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu harus sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu hanya pilih Israel. Israel itu bangsa pilihan, tidak bisa dipungkiri. Mereka lah yang dipilih Tuhan. Abraham nenek moyang mereka itulah yang dipilih Tuhan, bukan yang lainnya. Abraham punya anak bukan cuma Ishak tapi juga Ismail. Tapi Ishaklah yang dipilih oleh Tuhan, bukan Ismail. Ishak punya anak dua juga, Esau dan Yakub. Meskipun Esau yang tertua, tapi Alkitab katakan Yakublah yang dipilih Tuhan. Yakub akhirnya menjadi bangsa Israel ini, saudara. Mereka lah adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah, biji mata Tuhan. Tuhan dalam rencananya mengundang mereka, mempersiapkan mereka untuk masuk dalam pesta pernikahan anaknya nanti. Tapi mereka menolak. Mereka menolak. Bukan saja mereka membunuh utusan-utusan Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, banyak nabi dibunuh bahkan oleh orang Israel sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan dibunuh oleh orang-orang Israel karena kedegilan hati mereka, karena tegar tengkuknya mereka. Bahkan Israel membunuh, Alkitab katakan, anak Allah sendiri. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, siapa yang bunuh mereka? Yang bunuh Yesus. Yang bunuh Yesus adalah orang-orang Israel. Yang berteriak kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Haleluya. Ketika orang-orang ini menolak undangan pesta, ketika Israel menolak undangan pesta, dalam perumpamaan ini, semua yang diundang dan menolak dibinasakan Tuhan. Tapi rencana Tuhan harus terus terjadi. Israel menolak bukan karena Tuhan yang memutuskan, tapi mereka sendiri yang memutuskan untuk menolak undangan ini. Maka akhirnya Tuhan berikan kasih karunia-Nya kepada siapa? Bukan lagi kepada Israel, tapi kepada siapa? Apakah kepada orang Kristen? Bukan, kepada seluruh isi dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kasih karunia yang diberikan kepada dunia ini.
Israel sudah menolakku. Orang-orang pilihanku gak mau datang ke pesta yang kubuat untuk anakku. Maka kuberikan undangan kepada kalian. Dia jumpai kita di persimpangan-persimpangan jalan. Dia gak peduli lagi kita ini orang baik atau orang jahat. Dia gak peduli lagi pakaian kita seperti apa. Pokoknya dia berikan undangan itu kepada semua orang yang ditemuinya di persimpangan jalan. Yang merespon, datang memenuhi pesta itu. Apakah pesta berjalan dengan baik? Kemudian kita baca ayat berikutnya, saudara. Kita baca di ayat yang ke-11 sampai ayat 12-nya. Bagaimana akhir dari cerita perumpamaan ini? Silakan. Ayat ke-11 dan 12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ada kisah, saudara, akhirnya raja ini berjalan-jalan di pestanya. Senang dia, karena yang memenuhi ruangan pestanya penuh sekali, banyak orang. Dia bersuka cita. Tadinya dia pikir sepi. Lembu yang dipotong, yang dihidangkan, tidak ada yang menikmatinya. Tapi dia senang, dia bersuka cita. Pestanya penuh. Pesta pernikahan anaknya penuh. Dipenuhi oleh orang-orang yang datang ke pesta itu. Yang mau datang ke pestanya. Tapi ketika dia lihat, berjalan-jalan di ruangan pesta itu, ada satu orang yang dia temui, saudara. Kenapa orang ini berbeda? Kenapa orang ini ditemui raja? Kenapa raja mau bercakap-cakap dengan orang ini? Karena orang ini beda dengan yang lainnya. Meskipun orang ini sudah ada dalam pesta. Perhatikan baik-baik kisahnya. Dia sudah ada dalam pesta raja. Tapi dia ada dalam pesta raja tidak menggunakan pakaian pesta. Itu yang menjadikan pembeda antara dirinya dengan orang-orang dalam ruangan pesta lainnya. Meskipun mereka orang-orang yang sama yang ditemui di perempatan jalan, tapi mereka datang kepada raja, datang ke pesta raja dengan pakaian pesta. Mereka menghargai undangan raja itu. Maka mereka mungkin meskipun tidak punya uang, mereka pakai pakaian terbaik mereka. Mereka dandan dengan kosmetik yang ala kadarnya, tapi berusaha untuk tampil secantik-cantiknya, tampil setampan-tampannya. Kenapa? Yang mengundang raja. Mereka mau menghormati raja dengan apa? Mempersiapkan diri. Satu orang ini, dia dengar undangan. Oh, pesta raja, anak raja kawin, dia datang. Tapi gak pakai baju pesta, dia datang dengan pakaian sehari-harinya. Pas di pesta itu raja lihat, loh kok ada satu orang beda, tidak pakai baju pesta dalam pesta pernikahan anakku. Pesta pernikahan yang kubuat ini. Raja menghampirinya. Raja tanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke dalam kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Perhatikan ayat 12-nya. Sudah ditanya oleh raja, orang ini tidak merespon. Alkitab katakan, tapi orang itu diam saja. Haleluya. Apa akhirnya yang terjadi? Apakah raja akhirnya menganggap itu sambil lalu dan melewatinya begitu saja? Tidak, saudara. Ayat 13-nya, tolong dibaca. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ratap dan kertak gigi, tempat kegelapan yang paling gelap. Itu bicara mengenai tempat penghukuman yang paling nista, saudara. Dalam iman Kristen itu bicara mengenai neraka, Gehenna, lautan api kekal itu, saudara. Menarik ya, saudara. Orang yang Tuhan lempar, orang yang raja lempar ke tempat penghukuman paling hina ini, bukan orang yang di luar pesta, tapi orang yang ada di dalam pesta. Dia datang ke pesta karena diundang raja. Sudah ada dalam ruangan pesta loh Bapak Ibu. Tapi ternyata sudah berada dalam ruangan pesta tidak menjadi jaminan dia terus menikmati pesta itu. Hanya gara-gara lalai, hanya gara-gara tidak pakai baju pesta, akhirnya orang ini bukan sekedar dilempar keluar dari pesta raja. Kalau itu terjadi mungkin tidak apa-apa. Dia bisa cerita ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Ih gue dilempar loh, tapi gue udah makan kambing, gue udah makan kambing guling, gue udah makan babi rica. Mungkin dia bisa ngomong begitu, saudara. Dia bukan dilempar saja, dikeluarkan dari pesta. Tapi dia dilempar dan dihukum dalam penghukuman yang paling hina, bicara mengenai neraka. Sudah berada dalam pesta. Coba dibaca
ayat 14-nya. Ini menarik, kesimpulan Tuhan Yesus di ayat 14 apa? Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ketika raja itu menyadari bahwa orang-orang pilihannya menolak, dibinasakan semua oleh raja. Dia perintahkan hamba-hambanya untuk memanggil semua orang yang ditemui di perempatan-perempatan jalan. Ini bicara mengenai orang banyak. Orang banyak itu semuanya dipanggil. Tapi Alkitab meskipun mereka merespon panggilan itu dengan datang ke pesta raja. Tapi Alkitab katakan di ayat 14 kata Tuhan Yesus, sedikit yang terpilih. Dipanggil, sudah merespon panggilan dengan benar, nggak jadi jaminan saudara. Karena sedikit sekali yang terpilih. Saudara mungkin berkata dan pernah bersaksi, saya dipanggil Tuhan maka saya mau melayani Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saudara meresponnya dengan benar, saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan karir saya benar-benar mau merespon panggilan Tuhan itu dengan benar. Banyak orang berhenti dalam kesaksian-kesaksian seperti ini. Seolah-olah kalau dipanggil Tuhan dan sudah merespon panggilan Tuhan dengan benar, itu sudah aman. Nanti dulu. Baca baik-baik tentang kerajaan surga ini. Tuhan katakan, meskipun sudah dipanggil, meskipun sudah merespon panggilan itu, belum tentu terpilih. Kenapa? Kenapa bisa tidak terpilih? Karena tidak mempersiapkan diri dengan benar. Ada orang yang datang ke pesta raja, merespon panggilan ke pesta raja, tapi akhirnya tidak terpilih, dibuang ke neraka. Selamanya di neraka. Kenapa? Karena tidak pakai baju pesta. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak menghormati sang raja dalam perumpamaan ini. Tidak menghargai benar-benar. Dengan menjaga penampilannya agar layak ada di pesta kerajaan surga itu. Itu kenapa saya bilang tadi, Tuhan Yesus ketika berdoa datanglah kerajaanmu. Dia bukan saja mengajarkan kita untuk meminta agar kerajaan surga itu benar-benar datang dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, keadilan, kebenaran, berkat itu. Tapi di balik kalimat datanglah kerajaanmu, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri. Jangan konyol, datang ke pesta, bisa masuk dalam pesta, tapi tidak dalam persiapan yang benar. Tidak pakai baju pesta. Baju pesta bicara mengenai apa? Baju pesta bicara mengenai iman yang kau jaga sampai mati itu. Kau sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Kau sudah meresponnya dengan apa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Kau sudah berkata, Jesus, I believe in you. Tadinya kau gelandangan, tadinya kau orang yang di luar sana tidak percaya sama Tuhan. Tadinya kau sana adalah orang berdosa, jinah cabul hidupmu. Kau dipanggil Tuhan, kau tinggalkan semua itu keren. Kau dipanggil Tuhan, kau berjalan menuju ke rumahnya Tuhan. Mau serahkan hidup masa mudamu untuk Tuhan, itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah kau benar-benar juga mempersiapkan diri dengan sungguh? Dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar itu. Kalau saudara tanya sama saya, pakaian pesta itu apa? Kenapa orang tidak pakai baju pesta? Karena baju pesta itu bukan pemberian sang raja. Jadi ketika raja itu manggil saudara, raja itu tidak pakaikan baju pesta gratis kepada saudara. Saudara yang harus sendiri membeli, mempersiapkan baju pesta itu. Salah satunya dalam iman Kristen bicara mengenai apa? Kesucian, kekudusan. Coba 2 ayat terakhir kita compare, kita bandingkan. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan baik-baik di ayat ke-7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yes, darah Yesuslah yang menyucikan dosamu dan dosaku.
Darah Yesuslah yang membuat kita kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu benar, Alkitab mengatakannya. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Benar. Meskipun darah Yesus sudah menyucikan kita, tapi roh kita kuat, daging lemah, Alkitab katakan. Kalau kita berbuat dosa, ayat 9 katakan, kalau kau meminta ampun sama Tuhan atas dosamu, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Ya, itu benar. Kita disucikan oleh darah Yesus, dan andai kita dalam mengarungi hidup ini jatuh dalam dosa, tinggal minta ampun sama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni kita. Itu benar. Tapi yang dilupakan oleh orang Kristen, masih dalam konteks tulisannya Yohanes di 1 Yohanes ini, adalah apa yang tercatat dalam 1 Yohanes pasal 3, ayat yang ketiga. Ayat terakhir kita baca pada kesempatan ini. Silakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saya ulangi lagi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri. Saya bilang tadi, menurut 1 Yohanes 1 ayat 7-9 memang benar. Dosa kita ini yang mengampuni, yang menyucikan adalah darah Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa kita sudah ditebusnya. Kutuk dosa gak berkuasa atas kita. Kita sudah dipulihkan, dikembalikan rupa kita dalam gambarannya. Nah, dalam pengarungan ini, sebagai manusia yang dagingnya lemah tadi, kau mungkin jatuh secara sadar atau tidak sadar dalam dosa. Kalau kau mau mengakuinya di hadapan Tuhan, mau bertobat dengan sungguh, ayat 9 katakan, kau mengaku dosa, dosamu diampuni. Ya, benar. Tapi ingat, dalam konteks tulisannya Yohanes ini, di pasal 3 ayat 3 1 Yohanes, kita juga diminta untuk menyucikan diri. Artinya apa? Kau sendiri yang harus benar-benar hidup berusaha untuk kudus. Seperti Dia yang adalah suci. Ini banyak yang dilalaikan oleh orang-orang percaya. Mereka berpikir mereka sudah percaya Yesus, dosanya diampuni. Mereka berpikir, oh tenang aja kalau nanti dosa kita tinggal minta ampun maka dosa diampuni juga. Mereka lupa yang di luar sana. Bahwa menyucikan diri itu adalah perintah juga. Menyucikan dirimu seperti Yesus sendiri yang adalah suci. Berapa banyak kita yang mendengarkan khotbah ini sudah benar-benar menjaga hidupmu suci kudus. Kalau kau kerjakan, maka sama artinya kau sedang mempersiapkan baju pesta untuk layak nanti dalam pesta pernikahan anak domba. Itu yang kau kerjakan sebelum kau mati, saudara. Kau harus mempersiapkan dirimu. Persiapkan baju pestamu. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar sampai akhirnya. Itu perjuanganmu. Itu bagianmu, bukan bagian Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ketika Tuhan mengajarkan kalimat ini, bukan saja Tuhan ingin mengajarkan murid-muridnya agar meminta, memerintahkan, memohon agar kerajaan Allah itu nyata terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia mengalami berkat, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami keadilan, mengalami kebenaran. Bukan itu semata. Tapi di balik itu, Tuhan sedang mengingatkan kita yang berdoa itu agar mempersiapkan diri. Dia ingatkan lewat perumpamaan tadi. Ada loh orang yang sudah diundang, dia datang ke pesta itu, tapi akhirnya dilempar dalam penghukuman. Kenapa? Karena mereka tidak pakai baju pesta. Mereka tidak siapkan diri. Siapkan dirimu, saudara. Doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Jaga hidupmu, kesucianmu, kekudusanmu, sampai akhirnya. Kalau sudah diberkati oleh pengajaran ini, boleh disampaikan kepada rekan-rekan kita di luar sana agar mereka juga mendapatkan kebenaran lewat kebenaran ini. Supaya mereka juga tahu, mengerti makna terdalam dari doa Bapa kami. Supaya mereka bisa menemukan mutiara-mutiara indah dalam pengajaran ini. Kalau sudah diberkati boleh di-subscribe channel YouTube kami ini. Sehingga setiap kami upload setiap Sabtu program ini yang terbaru, seri terbaru, bisa masuk dalam email saudara sehingga sudah diingatkan untuk bisa
mendownloadnya atau mendengarkannya via channel JKI Doe. Terima kasih saudara. Saya berdoa saudara semua diberkati, sehat, dan mengerti pemahaman yang saya bagikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.